Tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini. Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita satu sama lain, bukan musuh atas dasar perbedaan agama, perbedaan partai politik, tapi musuh kita adalah kebodohan, ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita. Surya adalah figur yang sangat percaya terhadap saintifik, ya, pendekatan saintifik. Jadi di antara elit partai yang paling dominan dalam menggunakan metodologi saintifik, salah satunya adalah Bang Surya Paloh. Jadi menurut saya beliau akan melihat kekurangan elektoral Mas Anies ada di mana, dan karenanya harus ditambal oleh cawapres yang punya kelebihan elektoral dalam rangka mencapai kemenangan. Oke. Alasan itu saya kira akan membuat beliau lebih fleksibel. Jadi tidak harus dari Nasdem, tetapi masalahnya adalah Nasdem tidak cukup kalau memakai pendekatan semata-mata dari Bang Surya. Baik. Harus dikompromikan dengan Demokrat, dengan PKS, mau atau tidak dengan tawaran tadi, dan terutama Mas Anies mau atau tidak, karena pengantinnya adalah Mas Anies. Negeri yang kita miliki ini, apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur. Semuanya kita miliki. Tapi satu hal yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai satu bangsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwa berpolitik itu juga perlu yang namanya otentisitas, yang namanya hal-hal yang sangat otentik, tidak dengan penuh kepura-puraan, kemunafikan, penuh dengan kemasan. Pak Surya ingin ya kita berpolitik itu dengan apa adanya gitu loh. Ya kita harus jujur bahwa dalam politik itu orang selalu mengatakan ada soal kepentingan, ada macam-macam. Dengan ketulusan, Pak Surya selalu menyampaikan politik itu adalah dakwah kebangsaan. Itu adalah syiar kebangsaan, kan gitu kan. Bagaimana yang namanya berpolitik itu kita ya berdakwah kebangsaan agar bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, bangsa ini bisa dikelola dengan lebih baik kalau kita menjalankan sesuatu dalam kehidupan politik itu ya jauh dari kemunafikan. Bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini siap berlayar menuju 2024. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral. Jadi sejauh ini sih sukses menurut saya ya, karena bagaimanapun tidak banyak partai politik yang berani memakai GBK untuk show force sekaligus menunjukkan soliditas partai dan koalisi menuju kompetisi pemilu 2024. Surya Paloh, musuh utama bangsa Indonesia bukan perbedaan, tapi ketidakadilan. Dikutip dari medcom.id Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, musuh bangsa Indonesia bukanlah perbedaan, baik itu atas dasar suku, agama, ras maupun pilihan politik. Tapi perbedaan kita yang paling hakiki sebagai musuh kita bersama adalah kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Nah, inilah merupakan misi besar kita untuk mengisi kemerdekaan kita ini, ujar Surya usai memimpin upacara HUT ke-78 RI di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023.
Ia mengajak masyarakat menjaga moralitas kebangsaan dan memaknai hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, tidak terkecuali para elit politik tanah air. Di atas seluruh prestasi yang kita miliki, di atas seluruh kekurangan yang masih ada, tidak kalah penting adalah bagaimana menggarisbawahi pentingnya membangun kesadaran untuk membangun moralitas kehidupan berkebangsaan kita, kata Surya. Surya mengatakan moralitas menjadi pondasi penting menjaga keutuhan bangsa di tengah perkembangan zaman yang terus tumbuh. Dia khawatir bila moralitas kebangsaan itu dilupakan, Indonesia akan menghadapi potensi kerusakan dalam kehidupan berkebangsaan. Surya menilai penting bagi para elit bangsa dapat menjadi teladan dalam menjaga moralitas kebangsaan. Paling sederhana yang bisa dilakukan, ucap Surya, yakni menjaga perilaku, sikap, serta ucapan. Hentikan segera untuk bertikai di antara kita, membuang energi kita dengan percuma, saling menyudutkan, saling merusak di antara kita, atau bahkan memakai alat-alat modernisasi untuk menyebarkan fitnah dan adu domba di antara kita, tegas Surya. Surya juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia ke-78. Dirgahayu untuk Indonesia ke-78. Dirgahayulah bangsaku dengan semangat dan cita-cita proklamasi yang terus kita jalankan, ucap Surya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, musuh bangsa Indonesia bukanlah perbedaan, baik itu atas dasar suku, agama, ras maupun pilihan politik. Tapi perbedaan kita yang paling hakiki sebagai musuh kita bersama adalah kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Nah, inilah merupakan misi besar kita untuk mengisi kemerdekaan kita ini, ujar Surya usai memimpin upacara HUT ke-78 RI di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023. Ia mengajak masyarakat menjaga moralitas kebangsaan dan memaknai hari ulang tahun HUT ke-78 Republik Indonesia, tidak terkecuali para elit politik tanah air. Di atas seluruh prestasi yang kita miliki, di atas seluruh kekurangan yang masih ada, tidak kalah penting adalah bagaimana menggarisbawahi pentingnya membangun kesadaran untuk membangun moralitas kehidupan berkebangsaan kita, kata Surya. Surya mengatakan moralitas menjadi pondasi penting menjaga keutuhan bangsa di tengah perkembangan zaman yang terus tumbuh. Dia khawatir bila moralitas kebangsaan itu dilupakan, Indonesia akan menghadapi potensi kerusakan dalam kehidupan berkebangsaan. Surya menilai penting bagi para elit bangsa dapat menjadi teladan dalam menjaga moralitas kebangsaan. Paling sederhana yang bisa dilakukan, ucap Surya, yakni menjaga perilaku, sikap, serta ucapan.